Penyampaian nasi supernatural, horror, psychological thriller, gothic drama. Rosario. Logline. Seorang wanita muda yang skeptis mewarisi sebuah misteri berdarah dari neneknya. Memaksanya terjun ke dalam dunia ritual gelap di mana dia harus mengungkap kebenaran tentang pengorbanan dalam keluarganya sebelum roh jahat yang dibangkitkan mengklaim nyawanya. Rosario, 25 tahun, seorang desainer grafis yang pragmatis dan mencoba melupakan masa lalunya yang kelam, dipanggil kembali ke apartemen neneknya yang tua dan angker di pinggiran kota. Neneknya, seorang wanita penyendiri yang eksentrik, telah meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Rosario berharap proses ini bisa berlangsung cepat dan tanpa drama. Namun harapannya pupus. Apartemen itu adalah kapsul waktu yang penuh dengan debu dan rahasia. Di balik lemari tua, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke sebuah ruang bawah tanah kecil yang gelap. Di sanalah ia menemukan pusaka neneknya, sebuah koleksi artefak ritual yang mengerikan. Sebuah rosario yang terbuat dari tulang dan gigi manusia, buku spel kuno yang dijilid kulit dengan halaman-halaman berisi ilustrasi ritual pemanggilan arwah, botol-botol berisi cairan misterius, dan foto-foto keluarga tua yang menunjukkan simbol-simbol aneh yang dicoret di lantai. Awalnya Rosario menganggap semua ini sebagai barang rongsokan seorang nenek yang pikun. Tetapi, itu sebelum kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Lilin-lilin menyala dan padam dengan sendirinya. Cermin retak tiba-tiba menunjukkan bayangan yang bukan miliknya. Dan suara langkah kaki terdengar jelas di lorong kosong pada tengah malam. Dia mengalami mimpi buruk berulang tentang sebuah ritual di mana seorang wanita dengan wajah tertutup kerudung dipersembahkan kepada sebuah entitas bayangan. Yang paling menakutkan, dia mulai melihat penampakan sosok wanita berkerudung itu di sudut matanya, menghantui setiap langkahnya. Ketika teror semakin menjadi-jadi dan mengancam jiwanya, Rosario menyadari dia tidak bisa lari. Dengan bantuan David, 28 tahun, seorang sejarawan lokal yang tertarik dengan folklore dan okultisme, mereka mulai menyatukan teka-teki dari buku harian neneknya yang tersandi, surat-surat cinta yang penuh kode, dan cerita-cerita dari penduduk kota tua yang masih ingat tentang keluarga pembawa sial. Penyelidikan mereka mengungkap kebenaran yang menyedihkan dan menakutkan. Keluarga Rosario telah terikat perjanjian dengan sesosok entitas dunia lain yang disebut The Shadowed One. Selama lebih dari 1 abad, perjanjian ini menjamin kesuksesan dan kelangsungan keturunan keluarga dengan harga yang mengerikan. Setiap generasi harus mempersembahkan anak perempuan sulung mereka pada usia 25 tahun. Pengorbanan ini bukan berarti kematian, tetapi penyerahan jiwa dan raga untuk menjadi pelayan atau penjaga bagi The Shadowed One di dunia ini. Nenek Rosario bukanlah korban, melainkan guardian dari ritual ini yang bertugas memastikan tradisi berdarah ini terus berlangsung. Kematiannya bukanlah kebetulan, tetapi tanda bahwa penerusnya, Rosario, harus mengambil alih peran itu. Arwah yang menghantui Rosario adalah roh dari saudara perempuan buyutnya yang dikorbankan, yang terjebak antara dunia, dan memperingatkan Rosario akan nasibnya. Klimaksnya terjadi ketika Rosario memahami sepenuhnya pilihannya. Dia bisa menerima takdirnya menjadi guardian baru, melanjutkan siklus pengorbanan yang mengerikan ini, dan mungkin suatu hari harus mengorbankan anak perempuannya sendiri, atau dia bisa melawan dan memutus siklusnya dengan melakukan ritual terbalik yang sangat berbahaya yang bisa membebaskan semua roh keluarganya yang terperangkap, tetapi berisiko mengorbankan jiwanya sendiri. Di antara hentaman kekuatan gelap dan teriakan roh-roh leluhurnya, Rosario harus membuat pilihan yang akan menentukan tidak hanya nasibnya, tetapi juga jiwa setiap wanita dalam garis keturunannya.